Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel dengan saya Subhan. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedang berada di mana ini ya? Saya sedang berada di Unesa Lidah Wetan. Jadi saya akan membuat video ya untuk referensi buat teman-teman yang sudah diterima sebagai mahasiswa Unesa ya, yaitu referensi kos atau tempat-tempat inilah ya, guest house lah ya, kos sih tempat-tempatnya. Nah, kemarin itu banyak yang komen di video saya tentang video saya yang keliling Unesa Lidah Wetan. Nah, itu pengen tahu gitu loh, kos-kosan deket sini tuh mana aja. Nah, ini saya infokan ya teman-teman, tapi disclaimer dulu, saya akan menginfokan wilayah-wilayahnya saja, dan saya tidak tahu menahu masalah harga atau mungkin nomor telepon pemilik kosnya. Saya tidak tahu ya teman-teman, mohon maaf. Jadi saya hanya kirimkan saja, saya hanya siapkan wilayah mana saja yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau cari kos di daerah Unesa Lidah Wetan ini, yang keterima di Unesa Lidah Wetan. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang sudah diterima di Unesa Lidah Wetan ya. Unesa Lidah Wetan itu terdiri dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Keolahragaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi buat teman-teman yang diterima di Unesa di fakultas-fakultas tersebut ya, di dalam fakultas tersebut jurusannya di dalamnya itu silahkan saya ucapkan selamat ya. Oke, saya akan review ya. Yang pertama langsung saya akan tunjukkan ini ya, asrama mahasiswa kontainer teman-teman. Nah, ini saya akan sambil berhenti ya di sini. Oke, gak apa-apa, ini ada mobil, saya berhenti dulu. Nah, jadi teman-teman, ini di Unesa itu ya, jadi di dalam kampus Unesa sendiri itu ada satu fasilitas yang yang diadakan oleh kampus sendiri, yaitu ini ya teman-teman ya. Ini adalah asrama kontainer. Ya, ini versi premiumnya asrama teman-teman. Jadi di sini ini satu kamar itu berdua, bisa dilihat 1, 2, 3, 4 lantai ya teman-teman, 4 lantai. Dan lokasinya itu ada di belakangnya atau di sampingnya Masjid Baitul Makmur Unesa 2. Jadi teman-teman kalau mau datang ke sini silahkan langsung menuju ke masjid ya. Nah, itu nanti pintu masuknya itu di depannya masjid teman-teman. Jadi benar-benar di depan terasnya masjid itu pintu masuk. Kenapa saya bilang ini saya rekomendasikan pertama? Karena dia itu jadi di lobinya itu ada kafetarianya. Setelah di kafetaria nanti itu masuknya itu harus pakai fingerprint teman-teman. Jadi fingerprintnya itu kalau nggak tahu fingerprint namanya sidik jari. Jadi masuknya itu pakai sidik jari teman-teman, didaftarkan seperti itu. Nah, di dalam di dalam kontainernya atau di dalam kamarnya itu sudah ada AC seperti yang teman-teman lihat ya. Ini di luar kamarnya itu ada blower gini ya, kipas AC-nya itu ada. Jadi otomatis di dalam situ di masing-masing kamar pasti ada AC-nya teman-teman. Terus di luar ini bisa dibuat jemur. Jadi kayak ada semacam terasnya itu ya, lobinya gitu loh teman-teman. Buat keluar ya, buat jemuran itu bisa teman-teman. Ada tirainya. Kalau setahu saya itu, saya kemarin nonton sih Sofia siapa gitu, itu bikin konten di asrama kontainer ini, dan menurut saya setelah saya lihat konten itu, saya rekomendasikan sih buat teman-teman ya. Tapi sekali lagi saya kurang tahu bagaimana cara registrasinya, bagaimana cara bookingnya, atau bagaimana cara sewanya teman-teman. Cuman saya infokan aja. Oke. Terdiri dari 4 lantai. Di bagian rooftopnya bisa buat jemur itu ya. Lantai 5-nya itu buat jemur, nggak ada bangunannya. Ini saya rekomendasikan buat teman-teman ya, asrama kontainer. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kalau teman-teman lihat, nah itu di ujung
Nah, ada bangunan warna kuning ya. Itu adalah asrama yang biasa, asrama putra dan putri. Kita coba ke sana teman-teman ya. Barangkali bisa. Masuknya dari mana? Masuknya sama, tapi dari sampingnya masjid. Kalau asrama kontainer itu masuknya dari sini, bener ya, dari sini tadi barusan yang saya lewati. Nah, tapi kalau misalkan mau ke sana itu, ke asrama putra dan putri itu lurus, lurus terus belok kiri. Nah, tapi saya nggak tahu ya itu nanti dijaga atau enggak. Tapi saya lihatkan aja dulu. Masuknya itu lewat sini teman-teman. Nah, masuknya lewat sini kayak dijaga sih. Dijaga teman-teman. Saya lewatkan mana ya enaknya ya. Saya lanjutkan lagi sedikit ya. Jadi di situ juga masih ada asrama kontainernya. Di sini juga. Nah, ini lobinya teman-teman. Nah, ini nanti di bagian depan aja. Tapi nanti masuk ke dalam, benar-benar masuk ke wilayah kamar itu harus pakai fingerprint, nggak boleh sembarangan. Itu adalah parkiran motor untuk asrama kontainernya ya, bisa dilihat teman-teman, layak ya, ada penutupnya juga. Terus ini sebenarnya itu parkir mobil teman-teman, ini parkir mobil. Kalaupun memang nggak ada parkir mobil bisa taruh di depan masjidnya sini. Ini kan area masjid ya teman-teman. Dan asrama putra dan putrinya itu di sana, warna kuning ini teman-teman, lebih luas ya, lebih luas karena ini bangunan yang lawas. Bangunan yang sebelum ada asrama kontainer ini. Nah, asrama putra dan putri ini 5 lantai. Satu kamar itu diisi oleh 4 orang dan 4 orang. Terus kamarnya lebih luas otomatis, 5 lantai. Tiap lantai pasti harganya variatif, tapi saya juga kurang tahu. Silakan teman-teman langsung masuk ke direktorat asramanya saja. Seperti yang saya sebutkan di awal, ada parkir motor, ada parkir mobil, juga ada tempat jemurannya kayak lobby-lobby di atas gitu. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke area berikutnya. Jadi kita sudah tahu ya, buat teman-teman, kalau misalkan di Unesa Lidah Wetan ini punya asrama putra dan putri ya. Asrama putra dan putri yang biasa, juga ada asrama putra dan putri yang sedikit premium, yaitu di kontainer ya. Sekarang saya akan melihatkan kos-kosan dekat sini ya, yang saya rekomendasikan. Saya sudah tanya beberapa kawan saya. Ada beberapa kawan yang dulu memang kuliah di Unesa Lidah. Kalau saya kan Unesa Ketintang ya teman-teman. Saya itu dulunya kuliahnya di Unesa Ketintang. Dan saya akan perlihatkan tempat untuk kos-kosan di daerah Unesa Lidah Wetan ini. Menurut informasi ataupun menurut menurut referensi dari kawan saya. Oke. Jadi menurut referensi kawan saya itu ada 2 ya. Untuk kebanyakan mahasiswa yang ada di sini itu ngekosnya di mana? Yang pertama itu di Lidah Wetan atau di Lidah Kulon ya. Tepatnya itu di belok-belokan kiri ini teman-teman. Ya. Yang satu lagi itu di daerah Babatan Menganti situ teman-teman. Nah, saya lihatkan dulu. Tapi kalau nanti yang Babatan Menganti saya kurang tahu ya, saya lewatkan atau enggak. Tapi yang jelas saya infokan aja. Oke. Sebenarnya ini di sebelah kiri ini teman-teman. Ini kalau misalkan gangnya dibuka, nah ini tuh sebenarnya ini isinya kos-kosan teman-teman. Nah, ini ditutup ya, tutup. Nah, ini tuh sebenarnya daerah sini tuh kos-kosan semua teman-teman, kos-kosan semua. Nah, saya lihatkan yang depan aja ya, nanti saya lihatkan tembusnya di mana. Sekaligus saya akan akhiri videonya ya. Oke. Nah, ini di depan ini dibuka ya. Jadi kita akan belok ke kiri ya, untuk perlihatkan teman-teman. Nah, daerah sini, woi, apa itu? Nah, daerah sini ini isinya kos-kosan semua teman-teman. Ya, daerah sini ini kos-kosan semua. Teman-teman saya rekomendasikan di sini sih, kalau menurut saya ya. Kalau mau deket kampus ya, kampus Lidah Wetan ya di sini yang paling deket, tinggal jalan kaki sih kalau menurut saya. Ini terus makanannya juga murah-murah. Saya pernah makan di daerah sini juga. Ini murah-murah semua teman-teman di sini. Terus banyak percetakan-percetakan ya, fotokopi, penjilitan di sini banyak sekali teman-teman. Saya cukup rekomendasikan di sini. Ini ya.
Nah, ini ke kanan, ini ke kiri juga semuanya isinya kos-kosan semua, teman-teman. Nih loh, terima kos putri ya. Bisa teman-teman lihat nih, kos putri lagi. Ini kos putri. Daerah sini rata-rata kos putri. Nanti agak keluar sedikit itu kos putra semua, teman-teman. Ya. Nah, jalannya itu seperti ini. Kelihatannya emang kayak rumah, tapi kos-kosan semua, teman-teman, di sini. Tuh, kos penuh. Kos pasutri. Ada kos pasutri juga di sini. Ini semua isinya kos-kosan semua, teman-teman. Nih, mau ke kanan, mau ke kiri, semuanya kos-kosan. Silahkan teman-teman explore ya. Silahkan teman-teman explore. Tapi balik lagi, saya disclaimer, saya tidak tahu harga, saya tidak tahu nomor pemilik ya kos-kosannya. Tapi yang jelas silahkan untuk teman-teman bisa cek sendiri daerah sini, explore sendiri, karena harga itu kan relatif ya, teman-teman. Kalau saya cek satu persatu ya lumayan makan waktu. Nah, itu ya. Semuanya, teman-teman, kanan kiri ini semua kos-kosan. Tuh gang-gangnya ya kan, ini semua kos-kosan, teman-teman. Ini, nah ini bisa cukup untuk 2 mobil tuh gantian ya, yang di depan itu ya. Nah, tembusnya di mana, Mas? Ini tembusnya di Jalan Raya Menganti, teman-teman. Tembusnya itu di Menganti. Oke. Nanti tembusnya itu sini, teman-teman. Nah, tembusnya di Lidah Wetan. Oke, sedikit menghadap timur ya, teman-teman, mohon maaf. Nah, kalau misalkan teman-teman juga masih belum mau, oke, nggak apa-apa. Ini juga ada sini, ini kos-kosan semua, ini banyak warkop juga di sini. Kalau misalkan teman-teman nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Kita perlihatkan lagi satu wilayah ya, namanya Babatan Menganti atau Babatan Wiyung ya. Nah, itu juga kawasan yang lumayan ya, tapi agak mahal sedikit, teman-teman. Harganya di atasnya yang di Lidah Wetan ini, teman-teman. Pokoknya 2 wilayah ini saya rekomendasikan juga buat teman-teman lah ya. Sekarang jam berapa? Jam 7:13. Oke. Ini saya belum sarapan ini. Apa-apa wis, gas aja. Sebentar, tunggu teman-teman ya. Mohon ditunggu. Wah, di depan macet ternyata. Apa aku balik aja? Gus, daerah sini ini nggak enaknya di perempatan depan itu macet, teman-teman. Ini saya jadi apa, tour guide-nya teman-teman ini. Nyari-nyari kos ini daerah mana itu. Oke, depan itu Lijo. Oke, sebentar teman-teman ya. Kita perlihatkan. Sebenarnya belok kiri ini bisa, lurus ini juga bisa. Sama saja. Nah, ini ya. Kalau ke kiri kan balik lagi ke pintu depan Unesa. Nah, kita lihatkan di sini. Nah, di sini ini semua. Kalau teman-teman lihat ada gang-gang kecil. Nah, ini ya. Gang-gang kecil di depan ini. Nah, ini isinya masuk aja ke sini. Mana ya? Nah, ini. Masuk aja ke gang-gang sini, teman-teman. Nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali kos-kosan. Semuanya di sini kos-kosan semua. Ya, jadi gak usah khawatir, harganya di sini ya variatif sih. Lebih mahal dari yang tadi ya, Lidah Wetan, cuman ya lumayan. Ini ya, ini ada gang lagi. Ini masuk aja, ini isinya kos-kosan semua, teman-teman. Kos-kosan semua itu. Ini lagi sepi karena mahasiswanya lagi libur ini. Ya. Mungkin itu aja, teman-teman ya. Beberapa tempat ya, beberapa lokasi yang saya rekomendasikan buat teman-teman mau cari kos-kosan, khususnya di wilayah Lidah Wetan ya, baik itu mau keterima di Unesa ataupun mau kerja di wilayah Surabaya Barat gitu ya. Saya rekomendasikan itu. Dan untuk asrama-asrama tadi juga sudah saya sebutkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah diterima, atau mungkin anak-anak ibu, bapak dari teman-teman yang sudah keterima di Universitas Negeri Surabaya kampus Lidah Wetan ya. Jangan sampai salah ya, kampusnya ada 2, Ketintang dan Lidah Wetan. Silakan dilihat kampusnya kampus mana ya. Ya, saya ucapkan selamat sekali lagi. Sekaligus saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang tetap setia nonton sampai akhir ya. Mungkin ini aja dulu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.